Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma ma ba'du fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-aizza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya. Keberkahan, keutamaan dan kebaikannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Salawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Hari ini hari Kamis tanggal 26 Rajab 1447 Hijriah atau 15 Januari 2026. Besok tanggal 27 Rajab di sebagian kaum muslimin meyakininya sebagai hari apa? Isra Mi'raj. Hari Isra Mi'raj. Di firman Allah tabaraka wa taala, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam dari al-masjidil haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi wilayah di sekitarnya, untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari kebesaran ayat-ayat kami. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang terbesarnya adalah tentang perintah sholat 5 waktu, ya. Tentang perintah sholat 5 waktu. Sebelum itu kita mengkaji kesempatan kali ini yang juga tidak kalah pentingnya sebagai persiapan bagi kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Ya. Tidak lama lagi, 1 bulan lagi kurang lebih beberapa hari kita akan masuk bulan Ramadan.
yang juga disebut sebagai Sayyid Asy-Syuhur, penghulunya bulan dalam satu tahun. Dalam hadis Qatadah rahimahullah ta'ala yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di kitab tafsirnya, innallaha istafa minasy-syuhur Ramadan wa al-ashhurul hurum. Allah memilih dalam bulan-bulan satu tahun yang diistimewakan untuk dirinya adalah bulan Ramadan dan bulan-bulan haram. Para ulama menyebut pengistimewaan Ramadan salah satu sebabnya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinati minal huda, penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa disebabkan Al-Quran. Dan jika diperhatikan memang begitu. Apa saja yang melekat padanya Al-Quran, maka dia menjadi mulia, menjadi agung lagi mulia. Yang mana Al-Quranul Karim berasal dari Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah hendak menurunkan Al-Quran, ya, maka Allah pilih Jibril alaihissalam untuk menurunkan Al-Quran ini. Maka jadilah Jibril sebagai Sayyid Al-Malaikah Dzul Quwwatil Matin Aqrabul Qarib ilallahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Al-Quran itu turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin wa Sayyidu Bani Adam, penutup para nabi dan rasul, penghulunya umat manusia. Begitu pula dengan Ramadan tadi, menjadi mulia, Allah turunkan Al-Quran. Dan malam pertama diturunkan Al-Quran, yaitu malam Lailatul Qadar, menjadi malam yang paling mulia sepanjang tahun. Dan begitu semua, segala hal yang melekat padanya Al-Quranul Karim, maka dia menjadi agung lagi mulia. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Innallaha yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadha' bihi al-akharin. Allah meninggikan derajat satu kaum dengan kitab ini, yang membacanya, yang
mentadaburinya, yang mengamalkannya, jadi tinggi lagi mulia. Sebaliknya kaum yang meninggalkannya yadha, rendah, hina. Karenanya penting untuk kita perhatikan bersama tentang bagaimana kita hidup bersama dengan Al-Quranul Karim. Saya akan sampaikan satu pembahasan di kitab Ahadits Islahil Qulub Fadilat Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizullah Ta'ala, di bab yang ke-13, Salahul Qulub bil Quran. Kebaikan hati atau baiknya hati dengan Al-Quran. Dia bawakan beberapa hadis-hadis karena memang metode penulisannya diawali dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana judul dan tema dari kitab ini berbicara tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perbaikan hati. Ya, beliau di awal-awal itu membahas tentang pentingnya kita memperhatikan kebersihan dan kebaikan hati, karena dia sang raja, anggota badan pasukannya saja. Kalau baik rajanya, panglimanya, maka pasukannya pun akan baik. Sebaliknya ketika raja dan panglima itu rusak, maka anggota pasukannya pun akan ikut rusak bersamanya. Yang pertama, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlin minan nas." Qalu ya Rasulullah, man hum? Qala hum ahlul Quran wa ahlullahi wa khassatuh. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahahu Albani. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki ahlin, keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran, orang yang selalu dan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, menghafal, mentadaburi, memahami isinya, mengeluarkan isinya, terkait dengan hukum-hukumnya, kandungan-kandungannya, mengamalkan apa yang menjadi petunjuknya, dijadikan sebagai pedoman hidup dan seterusnya. Itu yang disebut dengan ahlul Quran. Ahlullah wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang pilihannya. Hadis disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Hadis kedua, An Utsman bin Affan radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkan. Jadi di sini ya, hadis diriwayatkan Imam Bukhari tentang khairiyah, kebaikan atau sifat kebaikan mutlak. Khairiyah, kebaikan. Ya. Jadi kalau mendengar istilah atau lafaz khair, kebaikan dalam ayat-ayat Al-Quran atau juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ukurannya adalah kebaikan dalam kacamata agama. Al-khairiyah asyariyah. Al-khairiyah asyariyah. Kebaikan dalam kacamata agama, bukan dalam kacamata duniawi. Karena kalau kebaikan duniawi ukurannya pangkat, jabatan, harta benda, pengikut, ya, kemudian infrastruktur, lalu persenjataan dan lain sebagainya, urusan-urusan duniawi. Itu ukurannya. Tapi tidak begitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ukuran kebaikan itu di sisi Allah Tabaraka wa taala bergantung dari sejauh mana seorang hamba atau satu kaum tunduk, patuh, taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, begitu. Nah, itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan itu di sisi Allah diperoleh dengan dua: belajar, mengajarkan. Kalau dikatakan belajar Al-Quran, maka Al-Quran menjadi materi, bahan ajar yang utama. Itu dulu yang pertama, belajar dulu Al-Quran. Yang pertama, materi yang pertama dan utama. Next setelahnya boleh yang lain, yang membantu, yang menguatkan pemahaman tentang isi Al-Quran, hadisnya, fikihnya, usulnya, semua yang berkaitan dengan Kitabullahi Azza wa Jalla. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fisnatain, rajulun allamahu Allahul Qur'an fa huwa yatsluhu ana al-laili wa ana an-nahar, fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu misla ma utiya fulan fa amiltu misla ma ya'mal, wa rajulun atahu Allahu malan fa huwa yuhlikuhu fil haqq faqala rajulun laitani utitu misla ma utiya fulan fa amiltu misla ma ya'mal, rahul Bukhari. Tidak ada rasa iri kecuali pada dua orang. Yang pertama, seseorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Quran, maksudnya Allah berikan taufik kepadanya untuk dapat membaca Al-Quran, ya, maka orang itu membaca Al-Quran sepanjang malam dan sepanjang siang. Tetangganya mendengar bacaan Al-Quran itu, lantas dia berkata, sekiranya aku diberikan
nikmat itu seperti yang diberikan kepadanya, niscaya aku akan mengamalkan seperti apa yang diamalkannya. Yang kedua, seseorang Allah berikan harta, dilapangkan hartanya, lalu ia belanjakan harta itu dalam kebaikan. Maka tetangganya mengatakan, sekiranya Allah berikan kepadaku nikmat seperti yang diberikan pada si fulan itu, maka aku pun akan mengamalkan, mengerjakan apa yang dikerjakannya. Hasad tidak boleh. Min syarri hasidin idza hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan orang yang iri apabila dia iri. Al-hiqd dengki, tapi hasad iri tadi. Maka diawali dengan kalimat syar, jelek, kejahatan. Jadi emang karena hasad ini tidak ada yang baik, kecuali dua yang baik ini. Semua sifat iri itu jelek, yang baik cuma dua ini. Begitu. Ya. Jadi apa arti di situ? Dengan Al-Quran dan dengan infak sedekah. Yang lain nggak boleh, nggak ada. Jadi apa? Gimana tuh? Al-Quran, nikmat baca Al-Quran itu nikmatnya nikmat apa? Nikmat muktasabah atau mauhubah? Nikmat yang diusahakan dia mendapatkannya, atau nikmat yang mauhub? Mauhub itu diberikan begitu oleh Allah. Al-Quran itu gimana? Yang diupayakan, yang diusahakan. Makanya ada kalimat belajar. Innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan belajar. Kan tidak ada manusia lahir langsung bisa baca Al-Quran misalnya, bisa baca Yasin misalnya, ada enggak? Kalau dia nggak belajar baca Al-Quran, bisa enggak? Nggak bisa. Hatta orang Arab, Abu Jahal bisa baca Al-Quran nggak? Nggak bisa baca Al-Quran tuh, meskipun orang Arab, kan dia nggak belajar Al-Quran. Jadi muktasab itu yang dipelajari gitu. Nikmat yang diupayakan, yang dipelajari. Ya kan? Begitu pula sebenarnya dengan harta. Dengan harta tadi yang diupayakan, yang diusahakan. Jadi ketika dia punya rasa iri, ya dia berusaha untuk mendapatkan nikmat itu sama. Jadi nggak boleh iri dengan nikmat yang mauhub. Nikmat yang mauhub itu, yang memang pemberian Allah. Misalnya ganteng, hidungnya mancung, kulitnya putih, tinggi, lalu kita iri, pengen seperti itu. Akhirnya apa? OP kan? Ya, dia OP, dia operasi plastik. Bukannya benar, malah rusak. Ngiri tidak pada tempatnya, gitu. Jadi kalau melihat dari konteksnya seperti itu, bahkan tidak boleh kesimpulannya dengan nikmat apapun tidak boleh kecuali dua tadi, dengan Al-Quran dan sedekah. Dengan Al-Quran dan sedekah. Baik. Yang keempat, An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha khul wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an mislul raihanah rihuha tayyib wa ta'muha mur. Mathal munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathil hanzalah laysa laha rihun wa ta'muha mur.
muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan mukmin yang baca Al-Qur'an seperti utrujah. Kata beliau ini apel, katanya tufah, sejenis apel. Apa iya? Wanginya harum, rasanya manis. Emang apel ada wanginya? Dicium ada nggak apel wanginya, Ustaz? Hah? Kecium nggak wanginya apel tuh? Hah? Nggak wangi. Siapa tukang buah di sini? Hah? Pak Markum, mana Pak Markum? Yang suka beli apel, ada nggak ininya? Hah? Durian ya, ya. Jadi aromanya, baunya itu harum gitu kan aromanya, dan rasanya juga manis. Kalau apa ya yang pas apa di buah di kita apa yang pas tuh? Hah? Apa? Apel. Ada wanginya, aromanya ada, dicium itu. Wangi apel. Kalau Syabdul Razak bilang apel, utrujah itu apel, tufah itu apel. Utrujah. Ya. Boleh tuh masuk utrujah gitu, baitul utrujah gitu, bagus juga tuh masuk baitul utrujah. Untuk baitul Quran, nah itu tingkatannya itu baitul utrujah. Gitu. Di Kuwait itu, jadi baitul utrujah itu untuk kader di Kuwait. Ada namanya masuk baitul utrujah itu pengkaderan para imam, kali ya muhafid apa semua pakai masuk baitul utrujah. Ala kulli hal. Aromanya apa? Harum gitu kan. Enak lah aromanya gitu ya. Rasanya juga manis, utrujah namanya. Ya. Kalau kata beliau tadi apel ya. Terserah antum yang suka durian pakai durian misalnya, yang nangka-nangka, yang apa misalnya, terserah ya. Ya pokoknya ya, aromanya ya tayyib. Sementara mukmin yang tidak baca Al-Qur'an seperti korma ya, nggak ada baunya tapi manis. Kurma, siapa di sini yang kayak kurma? Paling nggak kulitnya lah kayak kurma. Yang kayak kurma ya. Ajwa lagi kurmanya ya misalnya. Karena dia nggak suka baca Al-Quran, kurma manis dia, tapi nggak ada aromanya, gitu. Cuman mirip kulitnya doang, ya mirip kulitnya, gitu kan. Ajwa lagi misalnya tadi, ya, insyaallah. Jadi seperti kurma, ya. Sementara perumpamaan orang munafik yang baca Al-Quran seperti raihanah, rihuha thayyib, aromanya harum, wangi, harum, tapi pahit. Apa itu? Apa? Pahit. Harum dia tapi pahit. Apa? Kalau di sini kata dia raihanah. Kita ada guru kita namanya Abu Raihanah siapa? Oh, nggak ada ya? Hah? Durian pahit ya. Ini secara umum Pak, jadi buahnya memang terkenal pahit. Buah maja kan pahit. Buah maja itu pahit gitu. Ya. Kalau nggak pahit, namanya bukan maja, gitu kan. Makanya maja apa? Maja pahit. Ya. Apa yang pahit? Wangi tapi pahit. Pak Mukti apa? Jang Sundaya. Ini pala bukan? Bukan ya? Cengkeh. Pala, cengkeh. Pala. Hah?
Hah? Asem mah bukan pahit, asem. Oh, pala asem, bukan pahit. Oh iya. Asem pahit. Raihana, pahit. Wangi tapi pahit. Ya. Kemudian munafik yang nggak baca Al-Quran seperti Hanzalah, udah bau, pahit lagi. Kayak apa tuh buahnya di kita? Coba dicek itu gambarnya kayak gimana, coba di browsing. Hanzalah, buah Hanzalah. Nah, bau pahit. Hah? Mengkudu. Ya. Begitu ya. Jadi utrujah, tamroh, raihana, hanzalah. Itu istilah di hadisnya. Ya ini kalau di kita, yang ada di kita aja lah misalnya. Yang jelas bukan jengkol ya. Bukan. Antum suka jengkol jadi bukan katanya gitu kan. Penggemar jengkol, penggemar pete. Ya. Ya. Ya itu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Kalau diperhatikan, ya, dari hadis-hadis itu, ya, terutama hadis yang terakhir, perumpamaan dengan buah-buah tadi, dengan utrujah, dengan tamra, dengan hanzalah, dengan raihana, ya. Sejatinya itu mengarah kepada yang esensi, yang substansi isinya, bukan tampilan ya luarnya sebenarnya. Dan itu bukti menunjukkan bahwasanya betapa Al-Quran itu mempengaruhi jiwa dan hati ya seorang hamba. Mukmin dengan Al-Quran, mukmin tidak dengan Al-Quran. Iman itu kan ada di hati. Iman itu ada di hati. Bagaimana iman yang ada di hati ditambah dengan pengaruh Al-Quran dan yang tidak ada Al-Qurannya, gitu. Jadi pengaruh itu ada dalam hati. Begitu pula dengan kemunafikan. Kemunafikan itu ada di hati, penyakit hati. Nifak itu kan penyakit hati, kemunafikan. Lalu dia dipengaruhi dengan Al-Quran. Ya dia munafik tapi dengan Al-Quran zahirnya aja bagus, intinya enggak, gitu. Jadi betapa Al-Quran ini mempengaruhi kualitas hati seorang hamba, ya. Nah, itu penting ikhwas sekalian untuk dipahamkan, penting sekali, ya. Bahkan dalam satu perumpamaan lagi seperti apa? Al-hayy wal mayyit. Al-hayy wal mayyit. Orang yang hidup dengan orang yang mati. Apanya maksudnya? Jiwanya tadi. Hidup dan mati, gitu. Jiwa yang hidup dan jiwa yang mati. Ya. Nah, ini penting juga untuk diperhatikan oleh kita semua. Artinya apa? Wajib, sekali lagi wajib untuk setiap kita membaca Al-Quran setiap hari. Tinggal antum pilih waktunya saja, ya, badal fajar atau badal maghrib misalnya. Tapi tiap hari, tidak boleh ditinggal. Wal hatta antum cuma satu lembar saja, satu muka saja, atau satu ain saja misalnya, atau kurang dari itu. Tapi wajib baca Al-Quran setiap hari, setiap hari. Kalau tadi program pertama adalah bacaan, seleksi bacaan untuk pencairan THR. Sekarang program kedua, bonus tambahan dari THR adalah khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran untuk pegawai. Ya, untuk pegawai ini diumumkan dari sekarang untuk pegawai semua, ikhwan dan akhwat, ya. Program Hatam Al-Quran ada tambahan bonus di samping THR.
Yang hatam 1 juz, 2 juz, 3 juz dalam 1 bulan, ya. Itu nanti akan kita data, akan kita daftar, ada pantauannya lah, ya. Ada pantauannya untuk hatam Al-Quran. Program hatam Al-Quran buat yang sudah lancar dari pegawai. Misalnya hatam 1 kali, ini bonusnya apa nih? Gitu kan? Bonusnya, ya. Kue nastar misalnya 10 box misalnya, ya atau apalagi pokoknya bonus lah kayak gitu, ya. Nanti semua pegawai masuk daftar list, ya, nanti kita akan buatkan panitianya, ya. Biasanya panitia yang nggak mudik, Ustaz Hayik nggak mudik kan, ya, panitianya Ustaz Hayik misalnya nggak mudik nggak Ustaz? Oh nggak mudik, ya. Ustaz Alis mudik nggak? Ustaz Alis nggak mudik, ya udah antum berdua lah, sweet lah jadi panitia berdua. Ustaz Habibi mudik insyaallah. Oh enggak juga, ya bertiga berarti tambahan, ya. Jadi buat pegawai ikhwan dan akhwat, program apa? Hatam Al-Quran selama Ramadan. Selama Ramadan ada tambahan bonus, nanti minta ke bidang usaha. Qala al-mu'allifu hafidhahullah ta'ala, inna 'azama abwabi islahil qulub wa ziyadatul iman wa thabatuhu wa quwwatihi tilawatul Qur'anil karim wa tadabburu. Fa inna Allah anzala 'ala ibadihi hudan wa rahmah wa diya'an wa nuran wa busyra wa dzikra lidzakirin. Di antara faktor terbesar perbaikan hati, bertambahnya iman, kekuatan dan keteguhannya adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan Al-Quran kepada hamba-hambanya sebagai petunjuk, huda, sebagai rahmah, memberi kasih sayang, wadiya, cahaya, wa nur, yang menerangi, wa busyra, kabar gembira, wa dzikra, pemberi peringatan, lidzakilin, orang-orang yang mau mengingat. Ini semua fungsi dari Al-Quranul Karim. Qala Allah Ta'ala, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Inilah Alkitab, atau inilah kitab yang Allah turunkan, mubarak, mengandung keberkahan. Musaddiqul ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya. Wa qala ta'ala, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab yang kami turunkan mengandung keberkahan, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu mendapatkan rahmat. Allah berfirman, wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmah liqaumi yu'minun. Sungguh kami datangkan kepada mereka satu kitab yang kami terangkan secara terperinci di dalamnya semua ilmu sebagai petunjuk dan rahmah bagi kaum orang-orang yang beriman. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmah wa busyra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmah dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu mengandung keberkahan di dalamnya agar kamu mentadaburi ayat-ayatnya dan agar kamu memberikan peringatan kepada orang-orang yang berakal. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya ini adalah Al-Qur'an yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Wa yunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara.
Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, obat penyakit yang ada dalam hati, dan rahmah, kasih sayang bagi orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Tidaklah bertambah terhadap orang-orang zalim kecuali kerugian. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya di dalam kitab itu terdapat peringatan bagi orang memiliki hati dan memperhatikan pendengarannya sementara dia menyaksikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tersebut ya menegaskan pada kita betapa pentingnya kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, dengan kitabullah tabaraka wa taala, dan tidak selayaknya kita meninggalkan. Wa qala Rasul, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul itu mengadu kepada Allah tabaraka wa taala, ya Rabb, kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mahjura, yang ditinggalkan. Ya, al-hajar, dia meninggalkan Al-Qur'an. Apa bentuk meninggalkan Al-Qur'an? Ya, tidak mau membuka Al-Qur'an, melihat saja enggak mau, tidak pernah melihatnya. Ya, belum lagi baca. Ya, kalau ditanya misalnya di mana posisi awal dari surat Al-Kahfi, sebelah kanan apa sebelah kiri? Sebelah kanan di atas, di tengah, di bawah, atau sebelah kiri di atas, di tengah, di bawah? Surat Al-Kahfi, pertama surat Al-Kahfi, di mana posisinya? Kanan apa kiri? Tergantung mushafnya misalnya. Hah? Sebelah kiri, paling bawah tuh. Sebelah kiri tuh, bawah. Al-Kahfi. Ya kan? Kok nggak tahu? Karena nggak pernah buka dia, nggak ngerti di mana tuh, nggak pernah lihat. Padahal Al-Kahfi setiap Jumat dia buka, seharusnya dia baca. Gitu kan? Dibaca seharusnya Al-Kahfi tiap Jumat kan dibaca, sehingga apal, oh di sini tempatnya nih. Nah, ada di halaman sebelah kiri, di bawah posisinya tuh alhamdulillahilladzi itu. Gitu. Ya. Ngelihatnya aja nggak pernah gitu. Itu termasuk hujran Al-Qur'an. Ya. Kata Syekh Masrur begitu. Termasuk bagian hijrah adalah tidak mau melihat, tidak pernah melihat itu. Ya, Al-Qur'an. Tidak tahu letaknya, posisinya itu tidak tahu di mana misalnya. Ya. Belum lagi membacanya, belum lagi menghafalnya. Ya, belum lagi mentadaburi isinya dan seterusnya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, dua program tadi di Ramadan untuk pegawai, ya, insyaallah taala nanti akan kita terbitkan surat edarannya secara resmi untuk diperhatikan, ya, dan dipedomani oleh pegawai semua tentang program Al-Qur'an ini. Dan ini persiapan ini yang menghadapi Ramadan dengan Al-Qur'an. Jadi yang sekarang baca Al-Qur'an, sedang baca Al-Qur'an ini belum selesai, ya. Nanti Ramadan dilanjutin apa di juz 1 lagi? Hah? Jadi Sya'ban ini harus khatam nih, selesaikan dulu nih Sya'ban ini. Yang Sya'ban ini, 1 bulan Sya'ban ini diselesaikan dulu, sehingga nanti masuk Ramadan juz 1 lagi gitu. Jangan nyambung bacanya sekarang udah 20 juz, juz ke-20 sekarang bacanya. Ya. Ntar Ramadan tinggal 10 juz doang misalnya gitu, enggak. Gitu ya. Jadi buat informasi buat santri, pegawai, ada program Hatam Al-Qur'an di bulan Ramadan. Yang Hatam Al-Qur'an di bulan Ramadan, pegawai dapat bonus. Ya, disiapkan bonus insyaallah dari bidang usaha. Buat santri sama, buat santri, ya, tahun lalu itu ada santri kita 3 hari hatam.
Berapa tahun yang lalu 3 hari hatam. Sudah hatam 3 hari itu sudah hatam. Baca. Dalam sepekan itu ada yang 2 kali, ada yang 3 kali hatam. Nah, maka buat santri juga sama. Ya, program hatam baca Al-Qur'an. Karena ditanya para masyayikh itu, Ramadan itu baca atau hafal atau tadabbur? Maka jawabannya baca. Ramadan tepatnya baca Al-Qur'an. Hafal sama tadabbur di luar Ramadan. Ramadan tepatnya baca Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi nggak usah alasan. Ini yang penting mana saat baca apa tadabbur gitu deh. Kalau udah nggak ada alasan baca gitu. Oke, dia. Afala tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an? Apakah hati mereka itu tertutup? Baik, iwan sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai sini untuk kajian kita sore hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, saya persilakan terlebih dahulu. Sebelum nanti kita di akhir akan dibacakan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim dalam masalah ini. Fadhal, silakan. Ada yang mau nanyakan sesuatu dari pegawai, guru karyawan atau juga dari santri? Silakan. Baik. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wa bil jumlati fala syai'a anfa'u lil qalbi min qiraatil Qur'an bitadabbur wa tafakkur, fa innahu jami'un li jami' manazilis sa'ilin wa ahwalil amilin wa maqamatil arifin, wa huwa alladhi yuwarrisul mahabbata wasyauq wal khauf wal raja wal inabah wat tawakkul wal ridha wat tafwid wasyukr was sabr wa sa'il ahwal allati bi hayatil qalbi wa kamalih, wa kadzalika yazjuru an jami'is sifat wal af'alil madhmuma allati biha fasadul qalbi wa halakuhu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, secara umum tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kebaikan hati seorang hamba dari membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tafakkur, yang dengannya terkumpul semua sifat-sifat kedudukan orang-orang yang berjalan menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala, keadaan orang-orang yang selalu mengerjakan amal-amal saleh, dan kedudukan tinggi mulia orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Dia mewarisi rasa cinta, kerinduan, ketakutan, pengharapan, pertaubatan, tawakal, ridha, ketergantungan, syukur, sabar, dan semua keadaan yang membuat hati menjadi lebih hidup dan lebih sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dia mampu menjauhkan
diri seorang hamba dari semua sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan tercela yang akan merusak hatinya. Falau aliman nas ma fi qiraatil Quran bitadabbur lashtaghalu biha an kulli ma siwaha. Fa idza qara'ahu bitafakkur hatta marra bi ayatin wa huwa muhtaju ilaiha fi shifaa'i qalbihi karraraha walau mi'a marra walau laila. Fa qira'atu ayatin bitafakkur wa tafahum khairun min qiraati khatmatin bighairi tadabbur wa tafahum wa anfa' lil qalb wa da ila husul iman wa dzauqi halawatil Quran. Sekiranya manusia tahu apa yang terdapat dalam membaca Al-Quran dengan tadabbur dari banyak manfaat, niscaya mereka akan sibuk dengannya dan meninggalkan yang lainnya. Apabila dia membacanya dengan penuh tafakkur, jika melewati satu ayat yang berbicara tentang kesembuhan hatinya yang ia butuhkan, maka dia akan mengulanginya meskipun 100 kali, meskipun sepanjang malam dia akan mengulanginya terus menerus. Membaca satu ayat dengan penuh tafakkur dan tafahum lebih baik baginya dari menghatamkan Al-Quran tanpa tadabbur dan tafahum. Jadi ini konteksnya adalah tadabbur dan tafakkur, dan itu lebih bermanfaat pada hatinya, lebih menjaga keimanannya, dan dia akan merasakan manisnya Al-Quranul Karim. Wa qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala wa yukawwihi min wujuhin katsirah. Fal mu'min bimujarrad ma yatlu ayatillah wa ya'rif ma rukiba alaihi minal akhbaril sadiqah wal ahkamil hasanah yahsul lahu min umuril iman khairun katsir. Fa kaifa idza ahsana ta'ammuluh wa fahima maqasidah wa aslarahu. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar kita dapat berinteraksi dengan sebaik-baiknya dengan Kitabullah Azza wa Jal, wabil khusus kita menghadapi bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Maka persiapkan diri kita, hati dan jiwa kita untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.